Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Sefty. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Jika kalian belum menyaksikan pembelajaran yang 1 dan 2, kalian bisa lihat kembali ya di video Bu Sefty sebelumnya. Nah, kita langsung mulai pembelajarannya ya. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ayo coba kita perhatikan nak ya. Nah, di sini Bu Sefty ada gambar. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri yang ada pada gambar? Nah, di sini Bu Sefty punya beberapa contoh nak ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambarnya, ibu menyiram tanaman. Kemudian yang kedua, ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, ayah dan Siti sedang memberi makan. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Yang keempat, manusia berkembang biak. Ada keluarga Siti, terdiri dari ibu, ayah, dan Siti. Yang kelima, ayam memerlukan minuman. Kegiatan pada gambar ada tempat minum. Yang keenam, hewan bergerak. Kegiatan pada gambar, ayam nampak menuju makanan. Nah, sekarang amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Coba kalian perhatikan kira-kira persamaan dari kedua gambar ini apa ya? Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Kalian bisa perhatikan gambarnya nak ya. Nah, di situ ada gambar ayam dan anaknya sedang makan dan keluarga Siti yang sedang makan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Nah, pada gambar kelihatan nak ya ada telur dan ayam. Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Nah, contoh di sini adalah ayam. Jadi yang kita bisa konsumsi atau makan tuh bisa ayamnya, bisa juga telurnya. Gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh jadi ayam dewasa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Nah, kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, di sini Bu Sefty punya lagu tentang anak ayam ya. Kalian perhatikan nak ya. Nah, ini judulnya Anak Ayam, ciptaan NN. NN ini artinya no name ya, atau penciptanya tidak diketahui namanya. Nah, sebelum kita bernyanyi, di sini Bu Sefty punya contoh lagunya. Kalian perhatikan, kita saksikan sama-sama ya. Satu
Itu dia tadi contoh nadanya nak ya. Kalian bisa mencoba menyanyikannya di rumah bersama orang tua ya. Selain bernyanyi itu menyenangkan, di lagu ini kalian juga bisa belajar berhitung nak ya. Jadi anak ayam turun 4, mati 1, tinggal 3, begitu seterusnya. Masih ingatkah kamu tentang panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Di pembelajaran sebelumnya kita pernah mempelajari pada lagu Cicak-cicak di dinding nak ya. Nah, kalau lagu ini seperti apa ya? Nah, ini Bu Septi ada contohnya. Jadi yang persegi ini dinyanyikan dengan nada pendek dan yang persegi panjang dinyanyikan dengan nada panjang. Ayo coba kita praktekkan ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi, yang persegi tidak boleh dinyanyikan dengan nada yang panjang. Misalkan teko 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 tek. Nah, lagunya jadi tidak beraturan. Kita harus ikuti tanda nadanya nak ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Nah, ini Bu Septi punya tabelnya ya. Jadi peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan 3.000 butir telur. Peternakan B 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Peternakan D 2.000 telur. Dan peternakan E 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, sekarang kita perhatikan pada tabel. Ya, ingat pelajaran sebelumnya nak ya. Untuk melihat besarnya angka ribuan, kita lihat dulu yang paling depannya. Ya, di sini ada 3, 1, 3, 2, 2. Yang mana yang paling kecil? Yang mana yang paling banyak? Iya, 3. Nah, di sini 3-nya ada 2 ya. 3.000-nya ada 2. Kemudian kita lihat ratusannya. Peternakan A ratusannya 0, peternakan C ratusannya 5. Berarti yang paling banyak adalah peternakan C. Nah, sekarang peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Kita lihat lagi yang paling depannya ribuannya 3, 1, 3, 2, 2. Iya, 1 yang paling kecil ya, berarti yang paling sedikit yaitu, iya, pinter, peternakan B. Nah, sekarang urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Nah, kita lihat ya, kembali ke tabel. 3, 1, 3, 2, 2. Yang paling sedikit peternakan B ya, bisa kita langsung tuliskan. Kemudian setelah peternakan B, peternakan D dan E sama-sama 2. Kita perhatikan lagi ratusannya. Peternakan D ratusannya 0, peternakan E
Ratusannya 5, berarti yang lebih kecil selanjutnya peternakan D. Selanjutnya peternakan E. Kemudian peternakan A dan peternakan C. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, di sini Bu Sefty punya 3 bilangan. Kalian hubungkan ya dengan garis ya. Iya, 1250. Kemudian 1000. Yang mana 1000? Iya, di bawah ya. Kemudian yang terakhir 2500. Jadi ini penulisan dan cara membacanya ya. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya, 1250. Bagaimana ya caranya? Tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, di sini Bu Sefty punya 4 tempat ya, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, 1000. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Selanjutnya, angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Nah, kita tinggal sambungkan, berarti cara membacanya yaitu 1250. Nah, sekarang cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. 4.750 dibaca dari depan nak ya. Nah, ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya, satuannya. Coba kita isi sama-sama. Ya, 4 ribuan, 700-an, 50-an, dan 0 satuan. Nilainya 4000, kemudian 7 nilainya 700, 5 nilainya 50, 0 nilainya 0. Jadi dibaca 4750. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Titik-titik dibaca 8417. Nah, bagaimana menulisnya? Di tempat ribuan kita tulis 8. Kemudian di ratusan 4, puluhannya ada nggak 17? Ada. 17 terdiri dari 10 dan 7, berarti puluhannya 1, satuannya 7. Iya, pinter. Nah, 8 nilainya 8000. 4 nilainya 400, 1 nilainya 10, dan 7 nilainya 7. Sehingga kita bisa tuliskan 8.417. Dibaca 8417. Demikian pembelajaran dengan Bu Sefty hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya nak ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatannya dan tetap semangat. Salam dari Bu Sefty. Dadah.